Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boys and girls, gimana kabarnya? Semoga di momen PPKM ini kita tetap enjoy belajar dari rumah dan tetap semangat seperti halnya ketika kita bertatap muka ya. Oh ya, untuk kelas 12 perkenalkan nama saya Wahyu Bintari atau sering dipanggil dengan Bu Bin dan akan mengantarkan kalian untuk melanjutkan kewirausahaan di kelas 3 ini. Nah, kemarin kelas 2 kita sudah belajar banyak terkait dengan seperti apa sih wirausaha, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berwirausaha. Nah, di kelas 3 ini akan ada 3 bab besar yang akan kita bahas ke depannya selama 1 tahun ke depan. Nah, yang pertama kita nanti akan belajar tentang pemaparan deskriptif, naratif, argumentatif, ataupun persuasif seputar produk dan jasa. Kemudian yang kedua tentang menentukan media promosi. Dan yang ketiga terkait dengan menyeleksi strategi pemasaran. Jadi lebih kepada bagaimana sih kita ngejual produk dan jasa, gimana sih cara kita mempersuasi orang untuk mau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, itulah yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Nah, untuk mengawali semua itu, Bu Bin akan menyampaikan dulu seputar teori dasar marketing atau disebut dengan marketing mix. Apa itu marketing mix? Nah, kalau dalam buku-buku textbook yang sudah dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, marketing mix sering dibahasakan menjadi pilar 4P. 4P. Nah, apa sih 4P itu? 4P itu yang pertama adalah produk atau kalau di bahasa Inggris kan produk ya. Apa sih Bu maksudnya? Jadi, di dalam marketing mix ini itu adalah semacam kriteria umum. Kalau kita berwirausaha, kita ingin menjual sesuatu, tentunya kita punya kriteria umum. Apa aja sih yang harus kita jadikan rambu-rambu? Nah, marketing mix ini adalah perpaduan di antara 4 hal ini tadi untuk bisa mendulang keuntungan atau profit yang sehat. 4P. P yang pertama adalah produk atau produk. Yang kedua adalah price atau harga. Yang ketiga adalah place atau tempat. Yang keempat adalah promotion. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang promosi, tentang marketing, nggak melulu soal promosi doang, tapi harus dimulai dari bagaimana kualitas produknya. Maka dari itu, marketing mix membahas keempat hal ini dengan berimbang. Nah, yang pertama dulu nih ya, marketing mix yang pertama adalah produk atau produk. Ketika kita berwirausaha, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah tentang produk atau produk ini. Apa sih yang harus kita perhatikan terkait dengan produk? Yang jelas kualitas. Kualitas harus bagus. Kualitas harus sesuai dengan siapa target yang akan kita tembak. Misalnya kamu mau menjual harga yang murah. Harga murah apakah harus selalu identik dengan produk yang kualitasnya jelek? Enggak juga. Sepanjang kita bisa mengupayakan produk bagus, harga terjangkau atau sesuai, itu justru akan menambah nilai jual kita. Tapi ingat, kadangkala market kita atau pasar kita atau target pasar kita justru yang menciptakan bagaimana kita akan membuat produk. Misalnya nih, di Shopee. Di Shopee itu kalau yang laris manis untuk kategori fashion adalah baju-baju yang harganya di bawah 20.000. Nah, kita menjual harga 20.000, artinya 20.000 itu 20.000 ke bawah, 20.000 ke bawah adalah keinginan dari pasar yang hendak kita tembak. Kalau begitu berarti gimana caranya supaya kita bisa menemukan atau membuat produk yang harganya di bawah 20.000 atau terjangkau, tapi sesuai dengan ekspektasi dari para konsumen tersebut. Misalnya, produk nggak boleh dong kalau misalnya bahannya sembarangan. Jadi kita harus pikirkan bagaimana produk itu mendekati kriteria ideal tanpa harus menggunakan bahan yang jelek. Kalau gitu gimana caranya? Mungkin kita bisa main volume. Kita bisa menambah volume produksi, menambah jualan kita semakin banyak, tetapi nanti jatuhnya adalah harga yang masuk akal. Itu kalau orang Cina biasanya mainnya volume. Kita buat sedikit, nanti kita akan membeli bahan bakunya dengan harga yang tinggi atau harga yang mahal. Tapi kalau kita membuat dalam volume banyak, jumlah yang banyak, biaya produksi bisa ditekan dan akan berpengaruh pada harga produk tersebut.
Jadi intinya produk dari segi kualitas harus bagus, dari segi keinginan pasar kita harus bisa menjawabnya. Kemudian yang ketiga dari segi nanti akan nyambung dengan harga juga masuk akal dengan siapa sih target yang hendak kita capai. Gitu ya terkait dengan produk. Terus kemudian terkait dengan produk lagi, selain berkualitas, sebuah produk yang bagus dan layak kita jual harus memiliki nilai plus. Nah, kita mau memilih yang mana nih nilai plusnya? Apakah produk kita itu kita akan menciptakan yang limited edition, yang artinya kita nanti harus menyesuaikan juga dengan harganya, tapi nggak masalah sepanjang target pasarnya ada. Terus kemudian selain unik atau memiliki nilai plus, kemudian juga tadi itu ada kualitas yang bagus. Nah, yang ketiga adalah menjawab kebutuhan pasar. Atau tadi sudah Bupin sebutkan, target pasar kita itu maunya kayak apa sih? Harganya berapa sih yang mereka inginkan? Karena misalnya kita jualan baju. Kenapa sih kok anak-anak muda sekarang cari bajunya yang harganya di bawah 20.000, tetapi mereka relatif sering untuk melakukan pembelian. Oh, karena mereka ingin ketika mengambil foto atau video untuk feed Instagram mereka atau Instagram story mereka bisa berganti-ganti wardrobe. Itu anak sekarang ya. Jadi kita harus tahu peka apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat seputar produk yang akan kita jual. Jadi sekarang fleksibel ya. Kalau dulu kan barangkali kalau kita punya keahlian bikin ini, terus kita mau ngejual. Kalau sekarang kita nggak bisa terlalu kaku seperti itu. Kita harus luas. Kita harus bisa, oh sekarang orang banyak membutuhkan ini. Berarti aku harus membuat produk yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Nah itu seputar produk. Jadi ingat, dalam marketing mix kita harus berpikir detail. Nah kemudian kita eksekusi, kita akan membuat pola yang lainnya. Yang kedua adalah price. Price itu harga. Harga, apakah yang dicari dari segi harga ini oleh konsumen, apakah murah? Murah sajakah? Tidak. Kita harus tahu juga bagaimana dengan kondisi keuangan dari target yang hendak kita tembak. Kalian mau menjual produk makanan ringan untuk teman-teman kalian yang masih bersekolah atau kuliah. Kalau begitu kamu harus tahu berapa isi dompet teman-temanmu. Oh mereka rata-rata satu hari jajannya 20.000. Kalau begitu kamu harus rasional. Nggak mungkin kalau kalian menjual cemilan yang kalian maunya itu fast moving atau setiap hari harus habis, kok harganya di atas 20.000, itu namanya tidak masuk akal. Tapi kalian harus berpikir, mereka apakah setiap hari akan membelinya? Kemudian apakah mereka menjadikan itu sebagai makanan kebutuhan pokok mereka dalam hari-hari mereka di sekolah? Nah kalian harus memikirkan itu. Mereka pergi ke sekolah dengan 20.000 di dompet. Sementara bensin belum. Kemudian untuk makan siang belum. Nah, kalian harus rasional. Makanan ringan apa yang akan kalian jual? Karena kalau untuk makan siang di kantin misalnya mereka akan mengeluarkan uang 10.000 untuk makan dan minum. Berarti mereka masih ada sisa 10.000. Tapi belum dipotong dengan bensin setiap minggunya. Lah nanti berarti kira-kira range mereka untuk jajan makanan ringan sekitar 2.000 sampai 5.000. Berarti kalian harus memilih apa ya kira-kira jajanan yang dari segi harga bisa masuk akal. Nah, dari aspek harga ini nggak melulu harus murah ya. Karena kadangkala target kita siapa dulu nih. Misalnya nih, Bupin pernah nih jualan produk sampo. Sampo yang herbal yang dibuat oleh anak SMF. Sebetulnya kalau dari segi HPP atau harga pokok penjualan itu sebetulnya nggak terlalu tinggi. Tapi justru ketika Bupin awal-awal menjual dengan harga murah, mereka nggak percaya dong. Kenapa? Karena terlalu murah, sementara digunakan di kulit kepala, itu masalah trust ya. Kalau dijual terlalu murah justru tidak percaya. Apalagi dengan nilai pendapatan mereka setiap bulannya yang barangkali sudah 2 digit atau di atas 10 juta. Lah kalau begitu berarti jangan sampai kalau target kita kalangan menengah ke atas kita menjual terlalu murah. Tapi ya itu tadi harus diimbangi dengan kualitas produk yang bagus, pelayanan yang oke, dan juga layanan yang juga prima. Nah itu seputar price ya. Jadi untuk masalah harga tuh nggak melulu harus murah. Kalau untuk disebut sebagai produk yang bagus, disebut sebagai marketing atau pemasaran yang bagus, tidak melulu murah. Tapi lihat siapa segmen kita.
gitu ya. Nah, yang ketiga adalah place, tempat. Untuk masalah tempat ini, saat ini karena zamannya sudah zaman cyber ya, sudah nggak melulu offline, kita akan membicarakan dalam dua versi. Kalau untuk masalah tempat, secara offline, misalnya kita punya rumah makan, ya jelas dong kalau seperti itu lokasi harus pertama strategis. Strategisnya warung makan akan berbeda dengan strategisnya pabrik gula misalnya, atau beda lagi dengan strategis versi tukang sol sepatu. Karena beberapa usaha akan memiliki karakter yang berbeda. Disebut sebagai tempat yang strategis adalah jika menjawab kebutuhan dan regulasi dari usaha yang kita jalankan. Misalnya kita punya usaha persewaan gudang untuk beberapa perusahaan. Kita menyewakan tempat untuk gudangnya mereka. Gudang itu tidak perlu di pinggir jalan raya, itu nggak perlu. Yang penting adalah akses transportasi bisa mudah berlalu lalang di situ. Terus kemudian kalau kita menyewakan gudang, ya tentu saja harus bangunannya kokoh, memenuhi standar storage atau penyimpanan, dan lain sebagainya. Tapi akan lain cerita kalau kita membuka usaha retail atau pengecer gitu ya. Seperti misalnya kita mau beli waralaba atau franchise Indomaret. Kalau Indomaret ya jelas harus di pinggir jalan raya dong, harus di tengah pemukiman dong. Akan lain cerita lagi kalau misalnya kita membuat pabrik kosmetik, itu justru nggak boleh kalau di tengah-tengah pemukiman penduduk. Maka dari itu, tempat usaha itu pun disebut bagus dengan dasar yang sangat relatif sekali. Kalau dulu zaman SMP mungkin kalau kalian belajar tentang ekonomi, yang namanya strategis itu apa? Oh, di pinggir jalan raya. Itu sebetulnya untuk memudahkan kita mengetahui bahwa strategis itu seperti itu loh. Padahal yang namanya strategis untuk satu usaha dengan usaha yang lain sangatlah berbeda kriterianya. Nah, itu dari segi tempat. Kemudian dari kualitas tempat, kita lihat juga kita usaha di bidang apa. Kuliner. Kalau kuliner berarti dari segi kriteria tempat harus memenuhi apa? The 5S, ya toh? Resik atau 5R ya. Resik, ringkes, rapi, terawat, dan orang-orangnya rajin. Lah, itu kalau dari segi tempat. Tapi sekarang ini, tempat berjualan bukan hanya sekedar tempat offline. Kita harus bisa memahami pola, sekaligus kita bisa masuk ke dalam pola online. Misalnya nih, kita akan berjualan baju, tapi kita nggak punya toko. Nggak apa-apa, kita bisa memilih tempat untuk berjualan via online. Maka dari itu, dalam hal place ini adalah berarti pemahaman kita terhadap beberapa marketplace atau tempat berjualan kita secara online. Misalnya, gimana sih cara membuat akun di Shopee? Gimana sih cara untuk membuat deskripsi produk di Shopee? Gimana sih caranya supaya kita bisa masuk dalam kriteria flash sale? Gimana sih supaya kita bisa mempermudah konsumen kita dengan free ongkir dan lain sebagainya. Itulah yang namanya place untuk saat ini ya. Sekarang kan eranya sudah menuju 5.0. Jadi kita harus ngerti tentang teknologi dagang dengan marketplace. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Nah, ini dia. Seringkali orang menyebut bahwa promosi itu adalah ujung tombak dan ujung tomboknya ya. Ujung tombak sekaligus sebagai inti atau jantung dari sebuah perusahaan. Percuma dong punya produk bagus, tempatnya oke, jualan di marketplace lancar, tapi promosinya kita kurang. Sekalipun perusahaan kita sudah sangat-sangat memiliki kredibilitas yang bagus, punya nama baik yang bagus, reputasi yang oke, tapi yang namanya promosi harus terus kita lakukan. Mungkin kalian bisa lihat di televisi, sekalipun sampo Pantene menjadi market leader untuk kategori shampoo, tapi mereka tetap beriklan. Kenapa? Ya karena mereka berusaha untuk maintenance atau menjaga apa yang sudah mereka raih. Jangan sampai mereka nggak iklan selama seminggu, nggak mungkin mereka nggak iklan selama 1 hari. Karena apa? Begitu mereka nggak iklan, konsumen akan hilang, mengingat mereka hilang. Jadi mereka akan terpengaruh dengan atau terprovokasi dengan produk lain yang iklannya lebih oke. Bagaimanapun juga promosi iklan itu masih sangat ngaruh terhadap daya persuasi terhadap konsumen gitu ya.
Maka Pepsodent walaupun mereka sudah jadi market leader, kenapa kok mereka terus-terusan membuat iklan yang variatif, yang inovatif? Ya karena mereka berusaha untuk maintenance atau menjaga nama baik mereka. Gitu nggih. Nah, kemudian itulah 4 hal yang ada di dalam marketing mix. 4P. Produk, price, place, and promotion. Nah, Bu Bin akan tambahkan satu, bahwa yang satu ini akan menyempurnakan keempat hal tadi, yaitu service atau pelayanan. Percuma kalau kita punya produk bagus, harganya sudah sesuai, tempatnya sudah oke, promosi gencar, tapi layanannya jelek. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, nggak ada. Selain itu juga layanan purna jualnya nggak ada. Kalau ada yang komplain dinengke wae, disengeni sama konsumen ngeyel ae, itu nggak bagus. Artinya di dalam marketing mix selain ada produk, price, place, dan promotion, kita harus membuat itu semua semakin lengkap dengan service atau pelayanan yang prima. Bukan hanya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, tapi juga termasuk layanan purna jual atau setelah deal, setelah terjadi transaksi, tetap kita melayani mereka dengan baik. Barangkali kalau layanan purna jual ini bisa diterjemahkan dalam macam-macam ya. Kalau beli sepeda motor lah itu nanti ada gratis servis ringan selama 1 tahun. Atau kalau enggak, misalnya belanja di Remujung lah, toko yang ada di dekat Taman Budaya itu, kalau misalnya sudah selesai biasanya ada mas-mas yang bantuin untuk ngangkut sampai parkiran. Itu termasuk layanan purna jual. Setelah terjadi jual beli, tetap dilayani sampai dengan mereka puas dan akan datang kembali. Oke, nah itulah pertemuan pertama dari kelas 12 terkait dengan kewirausahaan untuk menyambung materi kita di kelas 11 terlebih dahulu. Nah, semoga apa yang kita pelajari untuk pertama ini bisa membuka wawasan kita ke depannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.